Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para teman-temanku, sahabat Guzen, dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk selalu melakukan yang terbaik untuk kita, untuk teman-teman kita dan masyarakat sekitar kita. Teman-teman, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami masih disibukkan untuk memantau kolom komentar video yang alhamdulillah ternyata cukup banyak sekali respon dari kalian semua, sehingga banyak sekali beberapa tanggapan-tanggapan, bahkan pertanyaan yang ini menurut kami perlu untuk kita sampaikan bersama, supaya bukan hanya akun yang bertanya yang bisa memahami, tapi kita bersama, saya kembali belajar, Anda semua, siapapun yang menyaksikan video ini nanti akan menambahkan ilmu atau informasi mengenai ilmu-ilmu agama yang pasti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman, sahabat Guzen, di sini ada satu pertanyaan yang mungkin perlu segera kita sampaikan, kita jelaskan. Datang dari akun santri milenial. Gus, ada pertanyaan. Apakah orang-orang pekerja berat, pekerja kasar boleh tidak berpuasa? Biasanya di bulan-bulan Ramadan justru banyak proyek-proyek infrastruktur. Mana bacanya ini? Proyek renovasi jalan, jembatan, dan bolehkah tidak berpuasa? Mereka harus kerja untuk menafkahi keluarga. Terima kasih kami sampaikan untuk teman kita santri milenial. Mudah-mudahan ini juga mewakili teman-teman yang lain dari sahabat Guzen, dimanapun kalian berada. Memang ini satu dilema. Banyak sekali dawuh atau anjuran dari para ulama kita, dari para guru-guru kita, mbok yo hendaknya Ramadan yang hanya datang satu kali dalam satu tahun ini betul-betul digunakan semaksimal mungkin untuk melakukan ibadah mahdoh, untuk mengumpulkan celengan akhirat, untuk mengumpulkan tabungan akhirat yang begitu dibuka seluas-luasnya oleh Allah. Toh kita sudah sibuk setiap hari mengurusi urusan duniawi dari bulan Syawal sampai bulan Syawal lagi. Tapi teman-teman, tidak bisa ditutupi bahwa sebagian dari kita justru mendapatkan peluang untuk mengais rezeki. Ini banyak datang justru di bulan Ramadan. Yang sebagian besar dari kita justru di bulan Ramadan ini kebutuhan sedang begitu banyak-banyaknya. Ini kan dilema. Di satu sisi pengen mengumpulkan ganjaran, pahala yang begitu besar dari ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di sisi yang lain kebutuhan begitu mendesak, apalagi mendekati hari raya. Bagaimanapun ini tidak bisa kita tutupi, tidak bisa kita pungkiri, sehingga banyak dari kita semuanya yang justru menggunakan bulan Ramadan ini sebagai waktunya untuk mendapatkan rezeki yang lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Dilema yang satunya lagi, ketika kita dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, yang pada saat Ramadan justru peluang bekerja begitu terbuka, kadang-kadang dan seringkali. Tapi di satu sisi kita juga harus melakukan ibadah puasa, yang otomatis namanya orang puasa tidak makan selama mulai subuh sampai maghrib, ini pasti fisik terkuras. Apalagi bagi teman-teman kita yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, kuli bangunan dan lain sebagainya. Kalau di Banyuwangi, para pemanggul unduan jeruk dan naga dan sebagainya. Ini bagaimana? Seringkali banyak yang bertanya, apakah boleh untuk tidak berpuasa? Teman-teman sahabat Guzen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan di sini kami menyuplik satu keterangan dari kitab Busyrul Karim. Beliau pengarang kitab Busyrul Karim menyampaikan, wa yalzamu ahlal amal al musyikki fi Ramadan kal hasadina wa nawihim tabyitun niyah.
Yang pada dasarnya ngeten, yang pada intinya bagi para pekerja berat, bagi orang-orang yang memang mau tidak mau harus melakukan pekerjaan itu, ini ada beberapa catatan. Catatannya tentu saja pekerjaan itu datang memang bertepatan di bulan Ramadan. Kalau nunggu Syawal, kebutuhan selak mendesak. Dan pekerjaan ini tidak mungkin dilakukan di malam hari. Sehingga memaksa kita harus bekerja di siang hari. Dan kalau kita memaksa bekerja, pasti kita akan mendapatkan kesulitan yang begitu berat, sampai bisa saja kalau dipaksakan seumpamanya sampai lemah, sampai pingsan. Kadang-kadang anak-anak upacara pingsan. Apalagi ini bekerja berat dalam kondisi lapar. Memang benar, katanya puasa itu sehat, tapi bagi yang tidak bekerja berat, bagi yang betul-betul berat, mendapatkan kesulitan yang betul-betul tidak mampu ditahan atau dialami oleh kebanyakan orang, maka dalam kondisi semacam ini boleh bagi mereka bukan untuk tidak puasa, untuk membatalkan puasanya. Artinya apa? Artinya malam hari tetap harus niat. Meskipun tahu besok mau mengerjakan sesuatu yang berat, yang secara logika kemungkinan dia tidak akan mampu menjalankannya ketika berpuasa, tetap setiap malam harus niat untuk melaksanakan puasa seperti biasa. Dan besok pagi tidak boleh makan. Boleh membatalkan puasa ketika apa? Dia sudah menemukan atau mengalami satu kondisi yang begitu berat yang membuat dia sudah tidak kuat lagi untuk menahan lapar karena saking beratnya pekerjaan itu. Dalam kondisi ini baru kalian, Anda semua yang mengalami kondisi macam ini boleh membatalkan puasanya. Jangan dari malam sudah nggak puasa, pagi terus sarapan dulu gitu, nggak boleh. Harus niat puasa, pagi puasa seperti biasa, baru kalau ada kondisi yang tidak memungkinkan, boleh membatalkan puasanya. Tapi kalau sampai sore ternyata nggak ada masalah, jadi lanjutkan saja. Jangan cari-cari. Dilanjutkan saja sampai puasa seperti biasa. Teman-teman sahabat Gusen yang kami cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ini tidak menggugurkan kewajiban puasanya. Artinya apa? Ketika panjenengan membatalkan puasa karena sudah tidak mampu lagi, kelak setelah selesai bulan Syawal harus mengkodok puasa ini. Dihitung berapa hari. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman ini harus diperhatikan. Kita tetap harus berupaya untuk apa? Untuk mengatur, bahasanya memplanning pekerjaan yang mau kita lakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin, yang sekiranya di bulan Ramadan kita tidak perlu melakukan hal-hal yang membuat puasa kita terganggu. Kalau masih memungkinkan. Kalau masih memungkinkan, diatur sedemikian rupa bagi para yang mengampu kepentingan, para pemilik proyek. Hendaknya ini diatur betul agar supaya apa? Pekerja di bawah tidak sampai terganggu puasanya. Bisa diatur sebelum Ramadan dan lain sebagainya. Ini solusi. Artinya apa? Tidak berpuasa atau membatalkan puasa ini adalah merupakan opsi terakhir yang memang sudah tidak ada opsi lagi kecuali hanya membatalkan. Tapi tetap harus kodok setelah selesai bulan Ramadan. Sahabat, ini jawaban kami mengenai pertanyaan dari salah satu sahabat atau teman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.